Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianovita Z, NIM 20105011031. Saya dari kelas A1 semester pertama Fakultas Farmasi Universitas Wahid Hasyim Semarang. Di sini saya akan membuat video tugas praktikum kelima statistika farmasi yang diberikan oleh dosen saya, Bu Vidya. Pada praktikum kelima ini, kita akan membahas tentang uji ANOVA atau yang biasa kita sebut dengan uji F. Uji ANOVA atau uji F adalah uji parametrik. Jadi, harus memenuhi asumsi parametrik, yaitu data harus terdistribusi normal. Data yang dikatakan terdistribusi normal apabila pada uji normalitas dan homogenitasnya nilai signifikansinya itu lebih dari 0,05. Akan tetapi, jika nilainya kurang dari 0,05, maka kita dapat menggunakan uji Kruskal-Wallis atau yang biasa disebut dengan uji H. Uji F dan uji H ini digunakan untuk mengetahui perbedaan rata-rata antara tiga variabel atau lebih. Yang pertama-tama kita akan melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Ini adalah contoh kasus yang akan kita bahas pada praktikum kelima ini. Oke, yang pertama-tama kita akan melakukan uji normalitas menggunakan metode Shapiro-Wilk. Ini adalah data yang kita dapat dari kasus tadi. Data yang saya pindahkan dari kasus tadi bisa dilihat. Dan kemudian kita beralih ke data view. Nah, ini data yang dari kasus tadi, kasus P5 tadi. Di sini kita akan mencari uji normalitas menggunakan metode Shapiro-Wilk. Jadi sekarang kita ke analyze, lalu descriptive statistik, kemudian kita ke explore. Nah, data yang ada di kotak ini kita pindahkan ke dependent list semua. Jangan lupa kita ubah displaynya ke plots, kemudian nonnya jangan lupa dan normality-nya. Setelah itu continue dan oke. Kita tunggu output-nya. Ini adalah output hasil data normalitas menggunakan uji Shapiro-Wilk. Dan bisa kita lihat dan bisa kita simpulkan bahwa hasil dari signifikansinya itu lebih dari 0,05, yang artinya data uji normalitas ini terdistribusi normal. Kemudian kita akan menguji, selanjutnya kita akan melakukan uji homogenitas. Pertama-tama kita ke name-nya kita ganti dengan EEDS dan diameter daya. Desimalnya kita nolkan karena di belakang koma itu tidak ada angka, sedangkan yang diameter daya itu di belakang koma itu ada 2 angka. Labelnya kita tulis dengan EEDS dan diameter daya, kemudian valuesnya kita tulis dengan yang pertama EEDS 30%, yang kedua 40%, yang ketiga 50%, dan yang keempat 60%, yang kelima itu 70%. Kemudian kita oke. Selanjutnya kita ke data view. Selanjutnya kita akan melakukan uji homogenitas. Ini adalah data yang akan kita bahas. Data yang sudah kita ambil dari kasus tadi. Bisa kita lihat name-nya adalah EEDS dan diameter daya. Untuk EEDS sendiri desimalnya kita 0 karena di belakang koma itu tidak ada angka, sedangkan diameter daya itu di belakang koma itu ada 2 angka. Makanya kita tulis 2 di sini. Untuk labelnya sendiri kita tulis EEDS dan diameter daya. Valuesnya untuk EEDS kita tulis yang pertama itu 30%, yang kedua 40%, yang ketiga 50%, yang keempat 60%, dan yang kelima 70%. Untuk diameter daya itu
Values-nya kita lewati saja, kemudian kita lewati. Setelah itu kita ke data view. Ini adalah data yang sudah kita masukkan. Selanjutnya kita ke analyze, descriptive statistik, kemudian kita ke explore. Selanjutnya tinggal kita oke. Ini adalah data hasil dari uji homogenitas kita, yaitu bisa kita lihat signifikansinya yaitu 0,042, yang artinya data tersebut tidak terdistribusi normal. Karena data uji normalitas itu terdistribusi normal, sedangkan homogenitas itu tidak terdistribusi normal, maka selanjutnya kita akan melakukan uji Kruskal-Wallis atau yang biasa kita disebut dengan uji H. Selanjutnya kita akan mencari data Kruskal-Wallis karena tadi hasil output dari data normalitas dan homogenitas kita itu berbeda. Setelah kita ke analyze, lalu kita ke non-parametric test, selanjutnya ke latency dialog, lalu kita klik k-independent sample. Oke, kita pindahkan diameter dayanya ke test variabel, lalu EDS-nya kita pindahkan ke grouping variabel. Untuk minimumnya kita tulis 1 dan untuk maksimumnya kita tulis 5 karena tadi ada 5 data yang kita masukkan. Untuk optionnya sudah. Kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah data hasil dari Kruskal-Wallis. Kesimpulannya adalah ada perbedaan yang signifikan antara konsentrasi EDS dengan diameter daya hambat terhadap bakteri Staphylococcus aureus adalah tidak sama atau berbeda. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.